Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sakinah. Kali ini saya akan membahas bab 7 yaitu mengenai pengembangan sistem. Yang pertama yaitu pengertian pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Nah, ini ada beberapa alasan mengapa sistem itu harus diperbaiki atau diganti. Yang pertama, adanya ketidakberesan. Ketidakberesan itu meliputi seperti kecurangan disengaja yang menyebabkan tidak amannya harta kekayaan perusahaan dan kebenaran dari data menjadi kurang terjamin. Yang kedua, ada tidak efisiensinya operasi dan tidak ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pertumbuhan organisasi. Pertumbuhan organisasi diantaranya yaitu kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, dan perubahan prinsip akuntansi yang baru. Dan yang terakhir ada indikator adanya permasalahan-permasalahan, meliputi keluhan dari pelanggan, pengiriman barang yang sering tertunda, pembayaran gaji yang terlambat, isi laporan yang salah, waktu kerja yang berlebihan, dan lain-lain. Berikutnya, prinsip pengembangan sistem ada 9. Yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. 2. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. 3. Semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. 4. Investasi yang terbaik harus bernilai. 5. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. 6. Tahapan kerja dan tugas yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem. 7. Proses pengembangan sistem tidak harus urut. 8. Jangan takut membatalkan proyek. Dan yang terakhir, dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Berikutnya, tahap-tahap penerapan sistem dalam suatu organisasi. Ada 4 tahap. Yang pertama, perencanaan, analisis, perancangan, dan implementasi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan berarti kita merencanakan bagaimana sistem itu akan dibuat dalam suatu organisasi. Kemudian ada analisis. Analisis itu berarti kita upaya untuk mencari secara spesifik hal-hal yang dibutuhkan dalam suatu sistem baik oleh pemakai maupun ruang lingkup pekerjaan sistem. Kemudian ada perancangan atau desain sistem, itu berarti kita memadukan sistem sebagai suatu keseluruhan. Nah, dalam melakukan desain sistem itu, analisis sistem harus sudah mengetahui paling tidak 3 hal, yaitu output, input, dan file yang dibutuhkan dalam tahap permulaan langkah penentuan desain konseptual yang penting. Dan kemudian yang terakhir ada implementasi sistem, berarti kita menerapkan dari apa yang telah kita rancang, menerapkan sistem dari apa yang telah kita rancang tadi. Selanjutnya, pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah serangkaian tahapan pemecahan masalah yang setiap langkahnya itu dipahami dan menghasilkan sebuah solusi alternatif yang dipertimbangkan dan solusi yang dipilih dapat diterapkan. Selanjutnya, tahap dan langkah-langkah dalam pendekatan sistem. Ada 3 tahap. Yang pertama, upaya persiapan. Upaya persiapan ini meliputi 3 langkah. Yang pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Jadi di sini kita harus bisa memandang perusahaan kita sebagai suatu sistem dan harus dapat melihat bagaimana perusahaan atau unit organisasi sesuai dengan model. Kemudian di langkah kedua, kita mengenal sistem lingkungan. Jadi hubungan perusahaan atau organisasi dengan lingkungannya itu merupakan suatu hal yang penting. Kemudian di langkah ketiga ada mengidentifikasi subsistem perusahaan. Jadi subsistem utama perusahaan dapat mengambil beberapa bentuk. Nah, dari bentuk yang termudah itu dapat dilihat oleh manajer adalah area-area bisnis. Kemudian di tahap kedua ada upaya definisi. Upaya definisi biasanya dirangsang oleh suatu pemicu masalah dan kebanyakan pemicunya itu respon terhadap gejala suatu masalah dan biasanya lebih jelas daripada akar permasalahan itu sendiri. Kemudian di langkah keempat itu melanjutkan tingkat sistem ke tingkat subsistem. Ketika manajer mencoba untuk memahami masalah, analis akan memulai pada sistem yang menjadi tanggung jawab manajer tersebut. Analisis kemudian dilanjutkan menuju ke bawah hierarki sistem, tingkat demi tingkat. Selanjutnya,
Manajemen menganalisis sistem dilihat dari subsistemnya. Nah, tujuannya itu untuk mengidentifikasi tingkat sistem di mana terdapat penyebab terjadinya masalah. Kemudian di langkah kelima itu menganalisis bagian sistem dalam urutan tertentu. Jadi seiring dengan manajer yang mempelajari masing-masing tingkat sistem, unsur-unsur sistem juga dianalisis secara berurutan. Nah, urutan-urutannya itu meliputi yang pertama ada standar, kemudian output, manajemen, kemudian pemrosesan informasi, proses input dan sumber daya input, dan proses transformasi, dan yang terakhir sumber daya output. Kemudian di tahap ketiga ada upaya solusi, meliputi langkah keenam yaitu mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Manajer mengidentifikasi cara-cara yang berbeda untuk memecahkan masalah yang sama. Selanjutnya, siklus hidup pengembangan sistem, yaitu aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Kemudian, prototyping. Prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Kemudian proses pembuatan prototipe ini disebut dengan prototyping. Selanjutnya, jenis-jenis prototyping. Ada 4 jenis. Yang pertama, feasibility prototyping. Ini digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun. Yang kedua, requirement prototyping. Ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivitas bisnis user. Kemudian, desain prototyping digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi yang akan digunakan. 7 langkah pengembangan prototipe dalam pembuatan suatu prototipe persyaratan. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, membuat satu prototipe, menentukan apakah prototipe dapat diterima, membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menentukan apakah sistem baru dapat diterima. Berikutnya, daya tarik prototipe. Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Kemudian kedua, itu pengembangan dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Ketiga, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Dan yang terakhir, implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Selanjutnya, potensi kesulitan dari prototipe. Pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe yang dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Kedua, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Berikutnya, pengembangan aplikasi cepat. Dalam pengembangan sistem ini, itu metodologi yang digunakan yang paling banyak di perusahaan itu kombinasi dari SDLC tradisional, prototyping, dan RAD. Kemudian, pengertian dari pengembangan berfase itu adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap, yaitu investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, serta pengujian dan pemasangan sistem. Kemudian di metode soft system ada tahap-tahap proses untuk menangani masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang akan berdampak pada organisasi. Pertama, menyusun problematic diagram dan risk picture. 2. Menyusun konsep model yang terdiri dari S1 dan strategi yang mungkin digunakan. 3. Membandingkan antara masalah tahap 2 dengan tahap 3. 4. Diskusi untuk menghasilkan suatu SI dan strategi yang sesuai dengan kultur yang ada. 5. Berikutnya, metode Joint Application Development, yaitu suatu kerjasama yang terstruktur antara pemakai sistem informasi, manajer, dan ahli sistem informasi untuk menentukan pemerintahan pemakai, teknik yang dibutuhkan, dan unsur rancangan. Kemudian, penyebab kegagalan dari pengembangan sistem ada 3. Yang pertama, kurangnya penyesuaian pengembangan, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan, dan yang ketiga, implementasi yang direncanakan ini dilaksanakan kurang baik. Yang terakhir, alasan pentingnya keterlibatan user dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi menurut Demo Daran. Pertama, kebutuhan user, pengetahuan akan kondisi lokal, keengganan untuk berubah, dan meningkatkan. Sekian penjelasan dari video kali ini. Jika ada
salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.